Shalom Jesiers, dalam beberapa minggu terakhir, kita menyaksikan ketegangan yang kembali meningkat di perbatasan utara Israel. Serangan roket yang diluncurkan oleh Hezbollah dari Lebanon menargetkan wilayah-wilayah di Israel. Konflik ini semakin memanas setelah sejumlah pemimpin Hezbollah tewas dalam serangan Israel. Kondisi ini mengingatkan kita pada sejarah panjang permusuhan di wilayah ini, di mana musuh-musuh dari utara seringkali menjadi ancaman bagi Israel, bahkan sejak zaman Alkitab. Negara mana saja yang menjadi ancaman tersebut? Mari kita bahas di Fakta Alkitab hari ini. Aram. Kisah peperangan antara Aram dan Israel di Alkitab tercatat dalam beberapa peristiwa penting. Salah satunya terjadi di 2 Raja-Raja 6. Pada masa itu, Raja Ben-Hadad dari Aram sering berperang melawan Israel dan berusaha menaklukkan mereka. Namun setiap kali Aram merencanakan serangan, Nabi Elisa yang menerima wahyu dari Tuhan memberitahu Raja Israel tentang strategi musuh. Hal ini membuat rencana Aram selalu gagal dan mereka tidak berhasil mengejutkan Israel. Merasa bahwa ada pengkhianat di antara mereka, Ben-Hadad akhirnya mengetahui bahwa Elisa lah yang memberi peringatan kepada Israel. Dalam salah satu serangan, Ben-Hadad mengirim pasukan besar untuk mengepung kota Dotan, tempat di mana Elisa berada. Pasukan Aram mengepung kota itu pada malam hari, dan ketika pelayan Elisa bangun keesokan paginya, dia melihat pasukan Aram dan merasa ketakutan. Namun Elisa menenangkan pelayannya dengan berkata, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Elisa kemudian berdoa, dan Tuhan membuka mata pelayan itu untuk melihat pasukan malaikat yang berperang di pihak Israel. Dengan doa Elisa, Tuhan membutakan mata tentara Aram, sehingga Elisa bisa membawa mereka ke Samaria. Setelah mata mereka dibukakan kembali, Raja Israel tidak membunuh mereka, melainkan memberi mereka makan dan mengirim mereka pulang dengan damai, yang menyebabkan Aram berhenti menyerang Israel untuk sementara waktu. Het. Bangsa Het adalah salah satu bangsa besar di Kanaan yang menjadi musuh utama Israel selama masa penaklukan Tanah Perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Salah satu kisah besar yang melibatkan bangsa Het adalah dalam Yosua 11, di mana Raja Yabin dari Hazor, sebuah kota besar di wilayah utara Kanaan, memimpin koalisi bangsa-bangsa Kanaan termasuk bangsa Het untuk melawan Israel. Pasukan koalisi ini sangat kuat dengan jumlah yang banyak dan kereta-kereta besi yang dikenal sebagai simbol kekuatan militer pada masa itu. Namun, meskipun pasukan musuh sangat besar, Tuhan menyertai Yosua dan Israel. Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka, sebab besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyerahkan mereka semua terbunuh di depan orang Israel." Yosua dengan ketaatan kepada Tuhan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan koalisi di dekat perairan Merom. Dengan pertolongan Tuhan, pasukan Israel berhasil menghancurkan seluruh musuh mereka, termasuk bangsa Het, dan mengalahkan Hazor, kota terbesar dan terkuat di antara mereka. Fenisia. Fenisia yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon merupakan peradaban maritim kuno dengan kota-kota besar seperti Tire dan Sidon. Meski mereka lebih dikenal sebagai bangsa pedagang, hubungan mereka dengan Israel seringkali membawa pengaruh negatif, terutama dalam hal agama. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pernikahan Raja Ahab dari Israel dengan Isabel, putri Raja Etabaal dari Sidon. Isabel membawa penyembahan Baal dan Asyera ke Israel, mempengaruhi Ahab dan seluruh bangsa untuk meninggalkan ibadah kepada Tuhan dan menggantinya dengan penyembahan berhala. Pengaruh buruk ini mencapai puncaknya saat Isabel memerintah pembantaian nabi-nabi Tuhan dan menggantinya dengan nabi-nabi Baal. Nabi Elia, seorang nabi yang berani, melawan pengaruh ini dan menantang nabi-nabi Baal dalam sebuah peristiwa terkenal di Gunung Karmel, di mana Tuhan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan api dari sorga untuk menghanguskan persembahan Elia, sementara nabi-nabi Baal gagal.
Akibat pengaruh Fenisia, Israel jatuh ke dalam dosa besar yang akhirnya membawa hukuman dari Tuhan dalam bentuk kekeringan, bencana, dan kematian. Dari zaman Alkitab hingga sekarang, ancaman dari bagian utara selalu menjadi bagian dari sejarah Israel. Bangsa Aram dengan kekuatan militer mereka, bangsa Het dengan benteng-benteng kuat mereka, dan Fenisia dengan pengaruh budaya mereka, semuanya adalah contoh bagaimana Israel terus-menerus berjuang melawan musuh-musuh di sekitarnya. Namun, di setiap ancaman, Tuhan selalu menunjukkan kuasa dan perlindungannya bagi umatnya. Mari kita belajar dari sejarah ini dan berdoa bagi Israel serta seluruh bangsa di Timur Tengah agar Tuhan memberikan kedamaian dan perlindungan. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan di tengah ancaman dan tantangan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan melindungi umatnya dan membawa damai di tengah segala konflik ini. Sekian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.